Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, kita awali dengan doa bersama. Doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, yang sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Romo Vanlit, Doakanlah kami. Amin. dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Sekarang kita cermati teman-teman di sekitar Anda. Ada sampah tidak? Nah, silakan dicermati gambar di depan ini teman. Menurut teman-teman ini gambar orang ngapain toh? Donor darah. Nah, pertanyaan Budika, di antara kalian itu ada yang pernah melakukan donor darah? Oke, Winnie. Kapan itu Winnie? Waktu itu ada kegiatan di gereja, jadi kayak donor darah massal, jadi kayak anggota-anggota gereja itu diberikan fasilitas bagi mereka yang mau donor darah. Kebetulan waktu itu dalam rangka memperingati hari ulang tahun gereja sih Bu. Jadi kebetulan saya juga ikut, jadi kayak ya udah sekalian donor darah. Menurut teman-teman, ada nggak sih syarat tertentu kita bisa melakukan donor darah? Apa? Sehat. Yang lain? Ada yang lain? Tidak punya penyakit bawaan. Ada yang lain lagi? Berat badannya bagaimana? Oke, ada standar minimalnya. Yang lain tadi saya mendengar golongan darahnya harus sesuai. Itu adalah beberapa syarat yang diwajibkan ketika kita mau melakukan donor darah. Menurut teman-teman, ya, ada berapa jenis toh golongan darah itu? 4. Apa saja? A, B, AB, oke. Kalau tadi ada 4 ya, Anda mengatakannya. Kira-kira kandungan di dalamnya seperti apa? Tapi sebelumnya saya mau tanya, di antara teman-teman ini ada nggak yang golongan darahnya A? Silakan tunjuk jari, ada tidak? Oke, ada beberapa anak. Saya tanya terkait ini, kira-kira Anda dinyatakan golongan darahnya A. Apa yang menyebabkan darah Anda bergolongan darah A atau kandungannya apa? Amer, silakan. Oke. Untuk golongan darah A itu punya antigen A atau aglutinogen A, terus punya antibodi beta. Kemudian mari kita cermati perkawinan berikut ini. Bapak Benito bergolongan darah B memiliki istri yaitu Bu Benita yang bergolongan darah B. Mereka memiliki 2 orang anak yang semuanya bergolongan darah O. Mengapa kedua anaknya memiliki golongan darah yang tidak sama dengan bapak dan ibunya? Berikan pendapatmu terkait hal tersebut. Kira-kira kenapa teman-teman? Oke, Tania, silakan. Kalau menurut saya Bu, itu tuh karena mungkin tuh bapak dan ibunya itu kan golongan darahnya itu heterozigot, jadi ada kemungkinan buat anaknya bisa jadi O. Oke, baik. Terima kasih Tania untuk jawabannya. Baik teman-teman, dari apa yang disampaikan Tania tadi, Tania mengatakan bahwa yang menyebabkan kedua anaknya golongan darahnya berbeda itu karena orang tuanya memiliki genotip yang heterozigot. Kenapa sih kita saat ini harus belajar mengenai pewarisan sifat golongan darah pada manusia? Pentingnya buat kita apa? Oke, Listia, silakan. Mungkin kenapa sih harus belajar golongan darah?
agar kita tuh paham tentang sifat yang menurun pada manusia, contohnya golongan darah. Nah, selain itu kita juga paham gimana sih caranya ngecek golongan darah sama pengaplikasiannya terhadap kehidupan sehari-hari. Kalau resipiennya O berarti pendonornya harus O, bukan yang lain. Kemudian agar kita paham cara mengecek golongan darah juga, serta pengaplikasi. Lalu melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menghitung rasio fenotip golongan darah sistem ABO pada suatu perkawinan dengan benar. Kalau ini rasio fenotipnya, Anda harus bisa menentukan selain genotip, fenotipnya juga. Ini untuk tujuan pengetahuan. Lalu untuk tujuan keterampilan, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat pedigree golongan darah sistem ABO pada suatu perkawinan dengan benar. Pedigree itu adalah peta silsilah yang dibuat dari orang tua kita menurun ke kita, terus nanti ketika kita menikah punya keturunan menurun ke keturunan kita dari generasi ke generasi berikutnya. Kemudian rencana kegiatan kita pada hari ini yang pertama yaitu kelas akan dibagi menjadi 6 kelompok. Kemudian yang kedua, mencermati dan menyelesaikan masalah pada LKPD yang diberikan secara berkelompok. Yang ketiga, presentasi hasil pengerjaan LKPD. Penilaiannya yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan nanti saya lihat dari hasil LKPD-nya. Lalu yang kedua, penilaian keterampilan itu dari hasil bagan pedigree golongan darah. Kemudian yang ketiga itu adalah penilaian sikap dari observasi gotong royong, dalam hal ini kerjasama kelompok Anda. Untuk memulai kegiatan inti kita pada siang hari ini, silakan teman-teman buka aplikasi Quizizz-nya. Kemudian masukkan kode di depan. Baik, kalau sudah silakan Anda mulai mengerjakan. Yuk, baik, mari kita cermati bersama-sama. Oke. Peringkat 1 Bernadette Tarisa, peringkat 2 Vito, dan peringkat 3 Arabella. Beberapa waktu yang lalu kita sempat digegerkan dengan berita bayi tertukar di salah satu rumah sakit di Bogor. Kalau Anda mendengarkan berita pasti Anda tahu ini ya. Hal ini diketahui ketika anak dari keluarga pertama memerlukan transfusi darah yang sebelumnya melakukan pengecekan golongan darah terlebih dahulu. Jadi sebelum transfusi pastinya dilakukan pengecekan dulu, screening ya. Ternyata hasil golongan darah anak tersebut O berbeda dengan kedua orang tuanya, di mana ayah anak tersebut bergolongan darah A dan ibu AB. Hal tersebut membuat orang tua keluarga pertama mengkonfirmasi data ke pihak rumah sakit, di mana waktu anak tersebut dilahirkan, jadi ketika anak tersebut dilahirkan terjadi juga 2 kelahiran bayi dalam waktu yang bersamaan. Keluarga kedua, ayah bergolongan darah A dan ibu bergolongan darah B. Sedangkan keluarga ketiga, ayah bergolongan darah B dan ibu bergolongan darah AB. Itu adalah salah satu kasus yang muncul ketika ada kasus di salah satu rumah sakit di Bogor. Kemudian apa sih yang mau kita lihat? Berdasarkan kasus tersebut, keluarga mana yang merupakan orang tua kandung dari si anak? Teman-teman duduk sesuai dengan kelompok yang sebelumnya. Untuk mengingatkan, mari kita ingat kembali kelompoknya pada pertemuan sebelumnya. Jadi silakan dari kasus yang tadi saya tampilkan di slide saya ada, LKPD teman-teman juga ada. Silakan didiskusikan. Teman-teman sudah mempunyai hipotesis ya, keluarga 2 yang mungkin jadi orang tuanya. Silakan Anda buat dulu dari bagan persilangannya bagaimana, lalu pedigree-nya.
atau peta silsilah. Kemudian waktu Anda mengerjakan 20 menit, nanti untuk pengerjaannya di kertas ini. Saya akan bagi kertasnya. Jadi Anda atur ya. Anda atur 3 persilangan. Iya. Ini secara teori kan gitu. Tapi kalau di nyata beneran kita ngecek mau golongan darah apa A atau B atau segala macam itu rumusnya sebenarnya atau Ayo ngecek golongan darah, pastinya ya dicek golongan darah pakai itu serum itu toh. Pastinya kecek dulu. Kalau ini kan secara teori dibuat peta silsilahnya gitu. Yang lebih valid lagi ya harus dicek golongan darahnya sampai cek DNA-nya seperti apa untuk memastikan lagi. Iya harusnya kan Ibu maksudnya gini Bu. Yang dituliskan di peta silsilahnya adalah fenotipnya. Berarti yang ini yang benar ya? Yo kemungkinan itu ini mana contoh di modul ajarnya mana? Nah ini toh, ini kan kemungkinan anaknya. Ya ini tetap ditulis. Lah makanya ditulis ini kemungkinan anaknya. Misalnya itu ada golongan darah AB, A, B sama O. Ya berarti ki ono kuwi. semua dibuat PDI dari 3 keluarga itu. Kan tadi yang dibuat perempuan toh, anak yang dimaksud perempuan, berarti kemungkinannya di sini yang bulat semua. Bisa kemungkinan A, bisa B, bisa AB gitu. Baik. Untuk yang berikutnya adalah kelompok 3. Jadi sesuai dengan pertanyaan tadi, kan anaknya golongan darah O. Yang mana sih dari ketiga orang keluarga tadi itu yang merupakan orang tua kandung dari anaknya? Jadi di sini ada keluarga pertama, di mana kita tahu dari soal kalau misalnya di keluarga pertama itu bapaknya bergolongan darah A, di mana genotipnya IAIO, dan juga ibunya bergolongan darah AB, genotipnya IAIB. Dan jika disilangkan dapat dilihat hasilnya itu ada yang bergolongan darah besar 25%, IAIB yang menghasilkan golongan darah AB sebesar 25%, IAIO yang menghasilkan golongan darah A sebesar 25%, dan IBIO yang menghasilkan golongan darah B sebesar 25%. Ke keluarga ketiga. Jadi keluarga ketiga ini yaitu B, ibunya itu AB. Nah, jadi dari persilangan itu bapaknya ini di IBIO, terus ibunya ya IB. Nah, terus itu hasilnya golongan darah AB itu 25%, golongan darah B itu 50%, golongan darah A itu 25%. Terus ini kan tadi bapaknya B, ibunya AB, anaknya itu ada AB, B sama. Jadi di keluarga ketiga ini nggak memungkinkan jika anaknya ini O. Nah, kesimpulannya dari ketiga keluarga ini yang anaknya bisa O, keluarga kedua gitu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, kita mulai dari kelompok 4 tadi ya. Kita lihat hasil pekerjaan kelompok 4. Di mana tadi dari keluarga 1 kelompok 4 itu sudah menuliskan bagan persilangannya. Di situ diketahui P1-nya, ayahnya genotipnya IAIB, kawin dengan ibunya genotipnya IAIB ya. Ini IAIO. Kemudian hasil perkawinannya didapatkan IAIA, IAIB, IAIO,
IB, IO. Rasio untuk genotipnya yaitu di sini ada 1 banding 1 banding 1 banding 1 ya. Walaupun sama-sama A tetapi ini genotipnya berbeda. Maka ini nanti perlu ditambahkan untuk rasio genotipnya. Kalau ini berarti rasio genotipnya adalah IA IA banding IA IO banding apa? IA IB banding IB IO. 1 banding berapa? 1 banding 1 banding 1. Tambahannya ini. Kemudian untuk yang dituliskan di sini di kelompok 4, golongan darah A banding golongan darah B banding golongan darah AB 2 banding 1 banding 1. Kira-kira ini rasio apa teman-teman? Fenotip. Kalau ini tadi genotip, berarti yang dituliskan di sini adalah fenotip. Oke. Ya, ini untuk keluarga pertama. Mari kita cermati juga sekaligus mencermati punyanya kelompok 3. Nah, di sini ya dituliskannya. Sini IA IO kawin dengan IA IB. Keturunannya IA IA banding IA IB banding IA IO banding IB IO, yang mana rasionya adalah 25% banding 25% banding 25% banding 25%. Ya, ini untuk genotipnya. Untuk fenotipnya nanti dibuat seperti yang tadi di kelompok 4, digabung. Yang dia ini masih terpisah untuk yang dari kelompok 3. Tapi tidak masalah, hanya belum dijumlahkan saja. Artinya yang A kemungkinannya ada berapa persen? 50%. A 50% banding AB 25 banding B 25. Oke. Kemudian kita lihat pedigree-nya sekaligus dari kelompok 4 ya. Di sini yang dituliskan dalam pedigree apa teman-teman? Genotip atau fenotip? Fenotip. Ayahnya fenotipnya apa tadi? A. Ayah itu simbolnya kotak atau bulat? Kotak. Betul ya. Ibunya fenotipnya apa? AB. Kemudian memiliki keturunan. Si anak tadi apa? Perempuan. Maka yang dituliskan di sini adalah bentuk yang bulat ya. Di sini tadi fenotipnya ada berapa? 3, ada A, ada B, ada AB. Maka ini betul ya, penulisannya seperti ini. Kemudian yang kelompok 3, mari kita cermati juga. Ini juga ayah A, ibu AB, kemudian anaknya A, AB, dan B. Ini juga sudah sesuai. Bacakan ulang. Nah, ini dicermati. Ayahnya IB IO kawin dengan ibunya IA IB. Keturunannya IA IB, IB IB, IA IO, IB IO. Nah, rasio genotipnya di sini IA IB 25%, IB IO 50%. IB IO 50%. IBIO 25% ya, berarti yang dituliskan di sini rasio apa? Yang Anda tuliskan kelompok 3. Oh, genotip apa fenotip? Fenotip ya, ini berarti sama dengan yang sini. Yang sini tadi sudah sesuai, tapi yang ini justru yang dituliskan adalah langsung ke fenotip. Baik, berarti nanti IBIO-nya 25, IBIB-nya 25, lalu IAIO-nya 25. Jadi ini perlu ditambahkan lagi untuk yang kelompok 3, keluarga 3 itu rasio genotipnya belum. Kalau yang untuk kelompok 4 semua rasio genotipnya belum tertulis karena Anda langsung menuliskan rasio fenotip.
Kemudian untuk fenotipnya mari kita cermati, AB 25%, B 50%, A 25%. Oke, sudah sesuai ya. Lalu kita lihat pedigree-nya. B kawin dengan AB, fenotipnya kan B dengan AB, anaknya ada AB, B dan A. Kita lihat yang satunya. Satunya juga gitu, anaknya ada AB, A dan B. Sampai di sini dari dua penampil ini teman-teman, adakah yang berbeda mungkin dari hasil pekerjaan teman-teman? Rata-rata sama. Oke, baik. Artinya teman-teman sudah memahami terkait pewarisan sifat sistem ABO. Yang perlu dicermati teman-teman adalah penulisan rasio genotip dan rasio fenotip. Kenapa? Karena dalam suatu persilangan ini harus tertuliskan, jadi harus lengkap. Tidak hanya cukup Anda menuliskan bagian persilangannya saja, tidak, tapi Anda tuliskan lengkap supaya lebih mendalam. Dari dua penjelasan ini maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang Anda ambil di awal tadi terbukti atau tidak? Terbukti pada keluarga yang kedua, ya. Jadi si bayi perempuan tadi adalah anak keluarga yang kedua, ya. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Baik, silakan Tiu. Ini Bu mau nanya yang tentang penggambaran pedigree-nya. Baik. Punya kelompok kami itu tuh cukup sedikit berbeda karena kan kami kan mengasumsikan anaknya itu kan cuma satu kan, jadinya bapak, ibu sama anak. Terus penulisannya tuh AB atau A atau B. Yang benar seperti itu atau sama saja? Baik. Gitu. Terima kasih Bu. Nah, kira-kira sebelum Budika jawab, ada yang bisa menjawab? Ngerti? Kalau menurutku sama aja, soalnya kan di soal kan katanya kan anaknya pastinya perempuan kan. Iya. Jadi kalau event itu cuma ditulis dalam satu lingkaran kan, kita juga belum tahu anaknya ada berapa. Jadi kalau ditulis satu tapi ditulisnya kayak misalnya A atau B atau O, itu kan udah menandakan oh kalau misalnya anaknya perempuan nih ada kemungkinan nih dia A atau B atau O. Baik, mari kita lanjutkan teman-teman. Jadi yang ditanyakan Tiu tadi sudah terjawab atau dijawab oleh Winnie ya, bahwa sama saja, boleh Anda menuliskan satu, boleh juga Anda menuliskan banyak seperti ini ya. Artinya kan sesuai dengan pertanyaan yang diminta adalah perempuan. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari bersama-sama teman-teman, mari kita simpulkan. Golongan darah adalah klasifikasi darah suatu individu berdasarkan ada tidaknya zat antigen. Antigen tadi istilah lainnya adalah aglutinogen. Baik. Yang merupakan warisan dari orang tua pada permukaan membran sel darah. Kemudian golongan darah ini merupakan salah satu pola hereditas yang terjadi pada manusia atau sifatnya diwariskan. Artinya dari keturunan atau generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Begitu terus menerus. Kemudian genotip golongan darah A ada apa saja? Oke, IA, IO. Oke, golongan darah B? IB. Golongan darah AB? IAIB. Golongan darah O ya yang saya maksudkan di sini berarti IO atau I kecil. Baik. Kemudian pedigree adalah diagram yang menunjukkan penurunan karakter tertentu dari leluhur atau pasangan perkawinan
perkawinan dari generasi ke generasi selanjutnya dalam suatu populasi. Baik, itu adalah kesimpulan pada pembelajaran kita siang hari ini. Hal apa saja yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Yang kita dapetin hari ini tuh jadi kita jadi ngerti sebenarnya dari sistem golongan darah, terus juga kita bisa tahu orang tua kita tuh golongan darahnya apa, terus kita bisa kayak gitu golongan darah kita. Oke, baik. Itu dari Adel. Ada yang lain? Terima kasih Adel. Ada yang lain? Oke, silakan Winnie. Yang paling kalau sih jadi kita tahu walaupun kita mungkin punya golongan darah yang berbeda dari orang tua kita, bukan berarti kita mereka ada kemungkinan orang tua kita itu genotipnya heterozigos, makanya kita beda sendiri. Oke, baik, terima kasih. Baik teman-teman, apa yang disampaikan oleh Adel dan Winnie itu benar. Artinya ketika golongan darah Anda berbeda, belum tentu Anda istilahnya belum tentu Anda tidak anak orang tua Anda, karena bisa jadi orang tua Anda genotipnya heterozigot ya, sehingga Anda berbeda sendiri di antara orang tua Anda atau saudara Anda. Jadi jangan khawatir, tenang saja. Lalu yang berikutnya, perasaan apa yang kalian rasakan hari ini? Apa? Nah, selain senang, ada yang lain? Kemudian untuk rencana pertemuan selanjutnya, silakan teman-teman mempersiapkan diri dengan mempelajari kelainan dan penyakit genetik pada manusia. Kemudian untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, kita tutup dengan doa penutup. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih karena atas berkat-Mu kami dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan baik dan lancar, pahami dan kami resapi dengan baik sehingga kelak dapat berguna bagi kami.